Halo semua, perkenalkan nama saya Deli Karijaya. Teman-teman, kali ini saya akan vlog sedikit aktivitas lalu lintas di jalan Solo menuju Jogja ya teman-teman. Kali ini jalannya udah agak rame sih. Jam-jam berangkat kerja ya ini. Saya ambil gambar ini kurang lebih jam 7 kurang 10-an menit. Nah, ini saya akan ke Jogja. Biasa berangkat kerja. Nah, sambil nemenin saya di jalan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang merantau atau di mana kangen dengan kondisi jalan di sekitaran Solo menuju Jogja ini, nah saya akan coba sedikit mereview perubahan-perubahan apa sih yang coba nanti teman-teman bisa membandingin nggak, oh dulu tuh nggak seperti ini, sekarang udah seperti ini gitu ya. Nah ini saya tuh udah sampai di daerah Kraguman ya, udah mau sampai di lampu merah Nglusah. Jadi sebelum lampu merah ini tuh ada dulu yang terkenal tuh namanya Lapangan Ngendo. Nah Lapangan Ngendo ini kalau angkatan 90-an kayak saya ini, dulu tuh kalau SMP atau kita SD mungkin ya. Kalau SMP dulu kan ada ekstra kurikuler, kita main bola tuh. Nah, sparingan tuh sama SMP lain. Dulu kan saya SMP-nya di Jogonolan. SMP Jogonolan 1, sparingan tuh sama SMP lain, Muhammadiyah, teman. Itu keterusan dari waktu SD dulu. Saya di SD Negeri Pelawikan ya, di depan pabrik gula gondang juga. Asik tuh pulang sekolah kita, kalau bahasa Jawanya tuh tantangan sepak bola. Nanti taruhannya nama baik tuh, seru tuh kalau ingat zaman dulu belum ada handphone dan lain sebagainya. Ini sebenarnya masih COVID juga ya, cuman kayaknya orang udah pada ini ya, nggak peduli lah kayaknya. Bukannya nggak peduli juga sih, cuman kayak nggak ada kepastian gitu aja sih. Kalau misalnya kita suruh di rumah aja nggak ada pemasukan juga aneh juga nanti kan, malah pusing juga kelamaan di rumah ya kan. Ini kita sudah sampai, keadaannya ini di mana ya, Pandan Simping namanya. Pandan Simping ini tuh masih ikut Klaten ya. Bentar lagi kita sampai Prambanan. Oh ya teman-teman, di channel YouTube saya ini nanti saya akan kebanyakan untuk upload. Yang pertama itu ya hobi saya ya teman-teman, walaupun suaranya nggak bagus sih, standar lah ya. Standar, muji diri sendiri. Pertama tuh saya cover lagu, paling saya uploadnya rutin mingguan tuh. Terus yang kedua ini ya, kalau bisa sih saya usahain seminggu bisa 2 kali kayak gini, daily vlog. Nanti ya sekitaran ini aja sih, Klaten, Solo, Jogja, Wonosari, Gunung Kidul ya. Rute saya tiap harinya cuman di sekitaran situ sih. Terus yang ketiga saya pengen coba ini review perumahan-perumahan, terutama ini ya, perumahan subsidi kan. Kita nih salah satu, termasuk saya juga kan masuknya di generasi milenial ya. Tuh, ntar. Kita kan generasi milenial nih. Nah, kita tuh ya harus punya bukan cita-cita sih, punya target. Kita tuh milikin rumah sendiri gitu loh maksudnya. Walaupun itu subsidi kan, paling enggak kan kita bisa belajar investasi. Nah, saya akan coba memberikan opsi sih ke teman-teman, ke rekan-rekan sekitaran Solo, Jogja, Klaten, Wonosari, seputaran situ dulu deh. Nanti
posisinya referensi rumah subsidi yang sekiranya satu dekat domisili teman-teman. Kalau ada yang tahu tuh di film judulnya About Time ya. Jadi di film itu tuh ada keturunan itu yang bisa turun temurun, itu bisa ini apa? Dia bisa kayak itu loh, time traveler gitu. Jadi dia bisa perjalanan waktu. Jadi suatu ketika tuh dia coba tuh dalam satu hari nih, sedikit cerita ya. Dalam satu hari itu dia tuh coba mengulang-ulang hal yang sama dilakukan selama 10 kali. Kalau nggak salah 10 atau berapa kali gitu. Nggak lebih dari 2 kali kayaknya. Nah, yang pertama waktu dia nggak time traveler kayak pertama saya kayak gini ya. Waktu dia cuman apa ya, ngejalanin hari seperti biasa. Nih kita udah mau sampai Prambanan. Lanjutin ya. Waktu kita mau ngejalanin kayak biasa kayak gini itu kayak ya suntuk lah, bosen lah, kayak ngejalanin hidup yang apa ya, biasa-biasa aja, rutinitas yang membosankan seperti itu. Cuman setelah diulang, karena dia kan tadi ya di awal saya cerita dia bisa melakukan perjalanan waktu ke belakang ya, bukan ke depan. Maksudnya ke masa lalu bisa, cuman ke masa depan nggak bisa. Dia mengulang hal yang sama berulang kali. Nah, quote yang saya ambil hikmahnya itu apa? Makanya saya coba mulai bikin video ini biar apa ya? Saya pengen dokumentasin kegiatan saya. Nah, quote-nya adalah coba kamu tuh ketika beraktivitas, terutama ya kita di jalan seperti inilah, coba kita lebih memperhatikan sekeliling lebih detail lagi. Nah, di situ apa ya, nanti akan ada sesuatu yang detail-detail kecil itu kita terlewatkan tiap harinya. Kayak lihat senyum orang, kayak lihat kita ini sama di depan ada mobil dan lain sebagainya. Itu kayak kita tuh selama ini, kalau nggak tahu ya yang lain seperti apa atau teman-teman seperti apa, kayak saya ngerasanya kayak aduh suntuk ini, macet ini, bikin emosi lah. Tapi kalau kita coba apa ya, lebih menghargai, ini masjid di Prambanan ya, Masjid Al-Muttaqun. Nah, tuh di sini sudah ada star stick tuh. Nah, kemarin di Klaten sih baru ada. Nah, ketika saya tahu ada quote seperti itu, dan saya coba melihat detail kecil, coba mensyukurin apa yang saya Tuhan berikan ke saya. Itu seperti apa ya rasanya? Saya tuh kayak nyesel aja kemarin itu nggak melihat detail-detail kecil yang bikin saya tuh menghargai sesuatu, menghargai kehidupan yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, itu makanya saya nih cerita ke teman-teman. Semoga juga bisa menginspirasi teman-teman ketika mau berangkat kerja atau pulang. Kita lihat detail kecil yang kita lewatin tiap hari gitu aja, nanti bawaannya happy aja. Gitu sih. Tuh, filmnya namanya About Time. Kalau coba mau lihat trailernya atau di YouTube, bagus sih. Ini kondisi lampu merah di Prambanan. Tuh sebelah kiri itu ada Pasar Prambanan yang sudah direnovasi sekarang. Nanti coba kita bikin, ini kan vlog pertama nih teman-teman. Nah, nanti kita coba bikin yang ke arah, kalau kita ke kiri ini arah ke pantai Baron dan lain sebagainya, ke arah Wonosari lah ya, pada tahu. Kita nanti coba bikin video yang ke sana. Nah, ini kita masuk, udah keluar dari kawasan Candi Prambanan, kita masuk ini namanya Jembatan Kaliopak dan masuk ke Bogem. Nah, dulu sih sini tuh terkenalnya Bogem itu ini teman-teman, supit. Kalau saya tuh ya daerah sini namanya Tetak sih, sunat ya. Nah, bom supit namanya, Bogem bom supit. Cuman saya dulu sunatnya nggak di sini, mahal soalnya. Saya sunatnya di sana, di sana kelas 5 SD. Di sini tuh terkenalnya mahal, katanya nggak sakit, katanya dulu sih. Masih inget sampai sekarang saya. Cuman ini
persunatan yang populer di sini, bogem. Tapi kayaknya tahun-tahun 2020 ini nggak tahu masih populer atau enggak. Nah, itu masih keadaannya masih sejuk seperti ini ya. Di daerah Bogem ada apa, pohon-pohon besar kayak gini. Dulu yang waktu saya masih ingat waktu saya SD ya teman-teman, sekitar tahun 2000-an tuh, depan rumah saya yang jalan depan pabrik gula Gondang itu sampai ke mana mau masuk ke Kota Klaten sama kondisinya. Ada pohon-pohon juga nggak sebesar ini sih, cuman juga dilihat itu sejuk, enak. Nggak tahu kenapa dipangkasin, mungkin bisa merusak aspalnya karena akarnya yang besar-besar atau gimana. Cuman ini nyatanya di Bogem ini juga bagus sih, asri gitu. Apalagi kalau kita naik motor gitu, pasti milihnya tempat-tempat yang rindang ya. Jadi misal garis ini di depannya lampu merah masih jauh, mending kita ngiup dulu lah. Nah itu sangat membantu sih, asli sangat membantu pengendara motor. Sini tuh terkenalnya di Bogem juga ya, es dawet. Kebanyakan penjualnya itu dari daerah Klaten, Bayat. Nah, pada mangkal di sini. Kalau tiap hari Sabtu, Minggu habis pada dari Candi gitu ya, pada mampir tuh jajan es dawet di situ. Di depan ini teman-teman, sebelah kanan ada tempat makan namanya Sendang Ayu. Bagus tuh buat keluarga juga. Konsepnya kayak apa ya? Ya makanan kalau di Klaten tuh kayak ada Larasati, kayak ya kalau di warung apung seperti itulah. Tuh terus di depan ini ada ayam goreng Mbok Brek yang asli katanya, yang pertama kali. Kanan jalan ini ada ayam goreng Mbok Brek yang cabang pertama. Kita masuk di daerah Kalasan. Nah, di sini ada namanya Candi Kalasan, teman-teman. Bisa googling aja nanti kalau mau ke Candi Kalasan. Di depan itu nanti ada rumah sakit panti apa ya namanya? Panti Rahayu kalau nggak salah. Depan ini 200-an meter kanan jalan. Ini tuh bahaya banget ya kayak gini tuh. Di jalur cepat ada putus jalan seperti ini. Buat putar balik kayaknya nggak memadai kan. Bahaya. Sumpah asli rame jalannya. Ya bagus lah ya. Jadi udah nggak, kemarin tuh Klaten Jogja itu bisa nggak nyampe setengah jam. Jogjanya kan saya di daerah ini ya kerjanya, di daerah Jalan Magelang ya, TVRI kalau teman-teman tahu. Nggak nyampe setengah jam. Kayak nggak ada ini ya, apa? Kayak nggak ada instruksi, orang-orang itu udah pada udahlah, kerja aja dah. Karena mungkin ya nggak tahu kalau perusahaan-perusahaan swasta itu udah ini mulai masukin lagi karyawannya atau seperti apa. Cuman jangan lupa ya teman-teman, tetap pakai APD, alat pelindung diri ya, karena kita juga nggak tahu bahayanya di luar masih seperti apa. Minimal pakai masker lah, sama sedia hand sanitizer di mobil atau di motor, di tas lah. Jadi ketika kita berangkat sama pulang sampai rumah nanti ya jangan sampai kita membawa virus. Gitu sih. Sorry ya mas, saya dulu. Ini jembatan timbang daerah Kalasan tuh. Nah kita udah sampai mau masuk di bandara nih.
ada ruko baru di sini, yang pengen nyewa ruko sih masih ada yang kosong tuh kan di kiri jalan. Sampingnya KR, ada yang tahu koran KR, Kedaulatan Rakyat. Nah di belakang itu ada kayak apa ya, pabriknya ya namanya. Kalau hari biasa ya, ini udah mulai hari, maksudnya sebelum ada COVID ini, kalau pagi, kalau nggak ada Pak Polisi yang jaga lalu lintasnya gitu, macetnya itu dari bandara bisa sampai sini loh teman-teman. Ini tuh titik yang kadang bikin emosi, kadang bikin aduh kenapa lewat sini, kenapa tadi nggak coba lewat dalam. Kadang tuh kayak bimbang, lewat sini dalam, sini dalam. Pas di dalam tuh ada, nanti kita lewatnya Jalan Kaliurang sana. Cuman kalau lewat sini ya macet itu kayak aduh, nyesel aja kenapa tadi nggak lewat dalam. Karena mungkin ya pertimbangannya sih kalau lewat dalam tuh memang nggak macet, cuman jalannya berbelok-belok, kelihatan lama juga. Sampai sini tuh macetnya ya, antara jam-jam 6:30 sampai jam 8 pagi itu macet kalau sebelum ada COVID. Makanya tuh bandara yang di Jogja ini, International Airport ini kan dipindah ke daerah ini ya, di daerah Kulon Progo, namanya YIA kalau teman-teman tahu ya, Yogyakarta International Airport. Nah ya mungkin salah satunya juga mengurangi load traffic di sini. Karena kayaknya sini tuh kalau mau dilebarin jalannya kayaknya udah nggak tahu masih bisa atau enggak ya. Nah, kita lampu merah depan ini kalau kita mau ke bandara kita belok kiri, Bandara Jogja. Jarak aman ya sama mobil di depannya paling enggak, kalau saya sih di atas 4 meteran lah. Yang nanti ujung-ujungnya tuh diisi sama motor sih. Sama depan itu kanan jalan itu sering apa ya, kalian kalau ngelanggar lalu lintas itu sering bukan dikejar sih, ya detail banget tuh polisinya di situ. Kalian melanggar marka jalan harusnya nggak boleh pindah jalur, atau kalian terobos lampu merah tuh jangan, nggak boleh ya. Saya pernah kena sekali tuh di situ, kena marka jalan karena jaraknya terlalu dekat sama lampu merah. Saya pindah jalur ke kiri karena itu kan kiri boleh lurus, tapi nggak boleh juga kan kalau kita pindah jalur secara mendadak. Waktu itu hari Minggu diberhentiin tuh sama Pak Polisi, ya udah ikut sidang. Sidangnya itu ikutnya di Sleman, di Jogja ya. Kalau sekarang mas sidang enak, langsung ke kejaksaan, kita ada stand BRI Link gitu, langsung bayar. Dulu saya pernah sidang sekali tuh beneran ikut sidang, ke ruangan ini sampai 3 ruangan kalau nggak salah. Oh berarti sering langgar ya? Enggak juga, cuman ya enggak sering juga, pernah beberapa kali aja. Nah ini saya belok kanan ya, kita masuk ke Ring Road. Kalau kita mau ke Jogja Kota bisa lurus sih. Di depan ada namanya flyover Janti. Lagi-lagi saya mengambil jarak agak lumayan. Nggak tahu. Takutnya apa? Kita kan nggak tahu tuh kendaraan yang di depan kita tuh posisinya nanti mogok atau gimana. Kita jadi bisa banting setir ke kiri. Kalau terlalu dekat banget kan nanti agak susah kita banting setir ke kiri untuk ngindarin. Walaupun nggak diajarin sih, saya juga otodidak, nggak les atau apa, cuman
feeling aja sih. Paling penting tuh kenapa Mbak paling penting tuh feeling ya, feeling kita berkendara sama taat aturan lalu lintas. Paling penting tuh, entah itu lampu merahnya sepi atau apa, namanya lampu merah ya kita berhenti. Hari hal simpel aja lampu merah. Kalau teman-teman suka vlog daily kegiatan seperti ini saya testing nih vlog pertama ini, responnya seperti apa. Kalau memang teman-teman suka, nanti akan saya coba di luar yang kita pekerjaan sih, waktu hari libur atau apa, kita coba di vlogin lagi. Kalau teman-teman yang merantau jauh, suka kangen nih sama jalanan sekitar mana, Jogja, Solo, nah, nanti silahkan request tuh, tanya-tanya apa di komen ya, tolong diisi teman-teman, kritikan masukannya. Kalau videonya bagus ya di like, saya nggak marah kok kalau di like, apalagi di unlike. Saya juga nggak, dengan senang hati akan menerima kritikan, karena itu berarti kan teman-teman peduli untuk perkembangan channel ini. Itu ya. Kalau subscribe mah itu hak teman-teman ya, silahkan subscribe boleh, enggak ya harus. Enggak lah. Nah, kita mau sampai di ini, kalau kanan jalan itu ada perumahan elit ya, Casa Grande namanya. Bacanya gimana sih? Casa Grande atau Casa Grand? Malu wong Jawa aku gak ngerti lah. Casa Grande gitulah. Depan ini ada kampus UPN, lampu merah yang lumayan padat kalau di hari biasa. Kalau kita lampu merah ini mau ke kiri, nanti masuk ke daerah Seturan gitu, daerah perkampusan. Biasanya tuh di sini ada, saya tuh agak ini salut lah, ada ibu-ibu sama anaknya kecil, dia nggak minta-minta, nggak tahu dia cuman duduk di sini, nggak minta-minta, tapi kasihan aja liatnya. Ini kok nggak ada. Biasanya saya bawa roti, tak kasih roti. Besok kalau ada sih saya videoin ya teman-teman. Ini di lampu merah UPN Yogyakarta. Ini kampus UPN di sebelah kiri kita. Ini bapaknya mau gimana ya? Ini kan jalur ini, oh mau belok kanan. Cuman ya apa ya, ratingnya itu nggak kedip-kedip, bikin bimbang. Mau tak salib takutnya beneran belok kanan, nggak tak salib belakang saya itu ngelakson terus. Padahal saya di sebelah kiri kan, harusnya di kiri pelan nggak masalah. Di kiri kita teman-teman ini ada Hartono Mall, yang kemarin pas waktu COVID-nya bener-bener ini nggak buka sih, nggak beroperasi. Sekarang udah beroperasi lagi. Kita di lampu merah Condong Catur ya teman-teman. Kalau ke kiri banyak ini hotel juga sih, kawasan hotel. Kalau ke kanan ada ini, kita ke terminal Condong Catur. Juga Otazen tuh, legend tuh. Walaupun belum pernah masuk, kalau sudah sampai sini pasti lihatnya itu Otazen. Dulu sempat aduh, kalau punya rumah perabotannya dibeli di Otazen, kayaknya unik sih. Nggak ada duanya gitu kayaknya, bagus kayak handmade gitu. Biasanya sih kalau saya berangkat kerja ya teman-teman, ini tuh lampu merah di sekitar ring road seperti ini tuh saya manfaatin buat apa,
buat sarapan. Jadi saya bawa bekal. Kadang itu nggak enak pagi-pagi gitu sarapan di rumah. Saya makannya di jalan seperti ini. Kalau teman-teman tahu ya, makanan legendnya sekitar Klaten, nggak tahu kalau tempat lain ya. Itu namanya sego gudang. Itu nikmatnya luar biasa. Saya lebih spesifiknya tuh nggak sego gudang sih sukanya. Cuman ini letok sama bubuk pedes gitu. Nanti lauknya tambah tempe sama bawang. Nah, saya makan tuh di mobil gini sambil berangkat kerja. Nanti sampai tempat kerja udah kenyang, tinggal kerja. Kalau di rumah rasanya nggak jam sarapan di rumah. Lumayan kalau lampu merahnya 120 detik kan 2 menit tuh. Nanti dapat 4 sendok jalan lagi sampai selesai tinggal buang ke tempat sampah. Jadi bungkusnya itu pakai daun sama kertas koran gitu. Nah, teman-teman, kita udah mau sampai di ini tempat kerja saya. Nah, ini di daerah Jalan Magelang ya. Habis ini tuh dulunya lampu merah Kentungan namanya ya. Nah, sekarang tuh udah dibikinin namanya underpass. Jadi enak nih, kita nggak kena lampu merah di sini. Kalau kita lurus, kita tetap masuk di jalur yang di dalam ini. Jadi nanti kita turun di underpass gitu. Bentar lagi kita masuk underpass. Dulu sih macet sampai bisa sampai sini. Nah, ini bisa mengurangin momen saya untuk sarapan nih. Sisi negatifnya itu. Cuman sisi positifnya ya memangkas traffic jamnya. Tapi aneh juga kalau tiap lampu merah di ring road ini dibikinin underpass atau flyover juga lucu juga. Nanti traffic jamnya juga pindah ke tempat yang lain, sama aja. Nih, baru jadi, belum ada. Saya ngambil video ini 21 April 2020. Kayaknya belum ada 2 bulan dibukanya. Ini persiapan ini memang untuk ini sih. Lebaran 2020 lewat sini itu. Nah, lumayan panjang ya, sekitar berapa ya? 200 meter mungkin ada. Nggak tahu sih, ada sih kayaknya. Lumayan. Tapi kalau kita ke kiri tadi ya nggak lewatin flyovernya. Kalau tadi kita ke kanan tuh ke Jalan Kaliurang ya teman-teman. Yang sering ke Kaliurang tuh. Terusnya di kanan itu mobilnya pelan. Kok di kanan sih? Di kiri. Ya elah, masih ngantuk. 30-an menit kayaknya ya. Sini ada sekolah Al Azhar ya teman-teman di sebelah kanan. Kalau anaknya mau dimasukin di sini, pesantren atau apa sih Al Azhar? Gak tahu juga saya. Nah, kita sampai di lampu merah. Namanya apa ini? Monjali ya, Monumen Jogja Kembali. Kita sampai di lampu merah Monumen Jogja Kembali. Karena apa? Di sebelah kanan ini kita ada namanya, teman-teman tahu ya, Monumen Jogja Kembali yang bentuknya kayak apa itu? Kayak tumpeng atau kayak apa? Kerucut gitu ya. Kalau kita ngambil kiri itu lurus mentok langsung kena ini Tugu 0.0-nya Jogja, Tugu Jogja. Lewat sini bisa. Kiri. Ya lurus aja udah sampai. Lumayan banyak ya dari rumah saya sampai ke tempat kerja ngelewatin lampu merah. Saya ambil di jalur lambat ya teman-teman, jalur masuk ke kiri aja karena udah kita nggak lurus, nanti kita ambil ke kiri ke arah Jalan Magelang yang masuk ke dalam kota.
teman-teman yang pecinta bebek goreng sama seperti saya. Nah, di sini tuh ada cabangnya. Harusnya kalau pecinta bebek goreng tahu lah namanya. Bebek Haji Slamet. Mantap sekali itu. Cuma nanti sekali-kali saya mau main ke Kartosuro, ada namanya bebek goreng Pak Cipto. Waduh, itu lebih mantap sekali. Saya kangen banget, udah hampir berapa ya? 1 tahun lebih udah nggak mampir. Nih bebek goreng Haji Slamet ini juara tuh sambelnya. Tapi kalau Pak Cipto itu beda, dia tuh crispy-nya juara, sambelnya juga waduh. Ini flavor Jember ya teman-teman. Kita ambil kiri nih. Kalau kita mau lurus tadi naiknya di atas, atau ke kanan ke arah Magelang atau ke Candi Borobudur kita ke kanan. Kalau mau lewat bawah juga bisa sih sama, tapi harus muter. Kalau atas tadi nggak usah muter. Ini kawasan dunia malam juga ya di daerah sini. Banyak ini diskotik. Saya nggak pernah, tapi nggak pernah dan nggak mau